Mentari pagi menyapa lembut kota kembang, sinarnya menembus celah-celah jendela sebuah rumah minimalis modern yang terletak di kawasan perumahan elit. Di dalam rumah itu, seorang wanita muda tengah berkutat di dapur, menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Usianya baru menginjak kepala 3, namun aura kedewasaan dan keanggunan terpancar kuat dari setiap gerak-geriknya. Dialah Anya, seorang janda muda yang telah kehilangan suaminya 2 tahun lalu akibat penyakit yang datang tiba-tiba. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk berduka, namun bagi Anya, rasa kehilangan itu masih terasa begitu nyata, seolah baru kemarin ia menggenggam erat tangan Arya, belahan jiwanya. Senyum yang kini menghiasi wajahnya saat menyiapkan kopi dan menata roti di meja makan, hanyalah topeng yang ia kenakan untuk menyembunyikan kehampaan yang menganga di dalam hatinya. Di balik senyum itu, tersembunyi kerinduan yang mendalam akan sentuhan, bisikan lembut, dan kehangatan pelukan seorang suami. Arya adalah cinta pertamanya, sekaligus sahabat terbaiknya. Mereka tumbuh bersama, berbagi mimpi dan cita-cita, hingga akhirnya mengikat janji suci dalam pernikahan yang penuh cinta. 5 tahun kebersamaan mereka terasa begitu singkat, namun kenangan indah yang mereka ciptakan akan selalu terukir dalam benak Anya. Kepergian Arya meninggalkan luka yang teramat dalam, sebuah kehampaan yang sulit diisi oleh siapapun. Setelah kepergian Arya, Anya berusaha keras untuk menata kembali hidupnya. Ia mewarisi sebuah butik pakaian wanita yang cukup sukses dari suaminya. Dengan ketekunan dan kerja keras, Anya berhasil mengembangkan bisnis tersebut, menjadikannya salah satu butik yang cukup dikenal di Bandung. Kesibukan mengelola butik menjadi pelariannya, cara untuk mengisi hari-harinya yang terasa panjang dan sepi. Namun, di balik kesuksesan dan kemandiriannya, Anya tetaplah seorang wanita dengan segala kebutuhan emosionalnya. Ia merindukan keintiman, kehangatan, dan perhatian yang dulu selalu ia dapatkan dari Arya. Malam-malamnya seringkali terasa sunyi dan dingin, meskipun ia tidur di ranjang yang besar dan mewah. Tidak ada lagi tangan yang melingkar di pinggangnya, tidak ada lagi bisikan selamat malam yang membuatnya merasa aman dan dicintai. Lingkungan pergaulan Anya didominasi oleh teman-teman yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Ia sering merasa menjadi orang asing di tengah obrolan mereka tentang anak-anak, suami, dan kehidupan rumah tangga. Meskipun teman-temannya selalu berusaha untuk melibatkan Anya, tetap saja ada jurang pemisah yang tak terlihat, jurang yang tercipta karena statusnya yang berbeda. Sesekali, ibunya mencoba menjodohkan Anya dengan beberapa pria lajang yang dianggap mapan dan baik. Namun, hati Anya masih tertutup rapat. Ia belum bisa membayangkan dirinya berbagi hidup dengan orang lain selain Arya. Bayang-bayang suaminya masih terlalu kuat, kenangan tentang cinta mereka masih terlalu melekat. Namun, sebagai seorang wanita muda yang penuh vitalitas, Anya tidak bisa memungkiri bahwa ada kebutuhan biologis dan emosional yang terkadang terasa begitu mendesak. Rasa kesepian dan kerinduan akan belayan seringkali menghantuinya, terutama di malam-malam yang sunyi. Ia merindukan sentuhan lembut, tatapan penuh kasih, dan bisikan-bisikan mesra yang membuatnya merasa diinginkan dan dicintai. Anya berusaha menyalurkan kerinduannya dengan berbagai cara. Ia menekuni hobi melukis, membaca novel-novel romantis, dan sesekali menghabiskan waktu bersama teman-teman wanitanya. Namun, semua itu hanyalah pengalih perhatian sementara. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ia mendambakan seorang pria yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Arya, seorang pria yang bisa membuatnya merasa utuh kembali. Suatu sore, saat Anya sedang menikmati kopi di sebuah kafe yang nyaman, matanya tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang duduk di meja tidak jauh darinya. Pria itu tampak sedang membaca buku, dengan kacamata berbingkai tipis yang bertengger di hidungnya. Ada aura ketenangan dan kecerdasan yang terpancar dari wajahnya. Anya merasakan sesuatu yang aneh berdesir di dalam dirinya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi tatapan mata pria itu membuatnya merasa tertarik. Pria itu kemudian mendongak, seolah merasakan sedang diperhatikan. Mata mereka bertemu untuk sesaat, dan Anya merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Pria itu tersenyum tipis sebelum kembali fokus pada bukunya.
Anya merasa pipinya sedikit memanas. Ia segera mengalihkan pandangannya, merasa sedikit malu karena telah ketahuan memperhatikan pria asing itu. Namun, sejak pertemuan singkat itu, sosok pria berkacamata itu sesekali muncul dalam benaknya. Ada rasa penasaran yang tumbuh di hatinya. Siapa pria itu? Mengapa tatapan matanya terasa begitu berbeda? Anya berusaha menepis rasa ingin tahunya, mengingatkan dirinya bahwa ia belum siap untuk membuka hati bagi siapapun. Beberapa minggu kemudian, Anya menghadiri acara ulang tahun salah satu sahabatnya. Di sana, ia kembali bertemu dengan pria berkacamata itu. Ternyata, pria itu adalah teman dari suami sahabatnya. Namanya Raka, seorang arsitek yang baru saja pindah kembali ke Bandung setelah beberapa tahun bekerja di luar kota. Malam itu, Anya dan Raka terlibat dalam percakapan yang cukup panjang. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari buku, film, hingga arsitektur dan desain. Anya merasa nyaman berbicara dengan Raka. Ia menemukan bahwa pria itu tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki selera humor yang baik dan mampu membuatnya tertawa. Untuk pertama kalinya setelah kepergian Arya, Anya merasa ada percikan kehangatan di hatinya. Sejak malam itu, Anya dan Raka mulai sering bertemu. Mereka makan malam bersama, menonton film, atau sekadar menghabiskan waktu berbincang-bincang. Anya menikmati setiap momen yang ia habiskan bersama Raka. Pria itu tidak pernah mencoba menggantikan posisi Arya di hatinya. Ia hadir sebagai seorang teman, seorang pendengar yang baik, dan seseorang yang mampu membuat Anya merasa dihargai dan diperhatikan. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai dirasakannya, Anya juga merasakan adanya konflik batin. Ia merasa bersalah karena mulai merasakan ketertarikan pada pria lain. Ia takut mengkhianati kenangan tentang cintanya dengan Arya. Di sisi lain, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa ia membutuhkan kehangatan dan belayan seorang pria dalam hidupnya. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama Raka, Anya kembali ke rumahnya dengan hati yang campur aduk. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia melihat seorang wanita yang kuat dan mandiri, namun juga rapuh dan kesepian. Ia melihat seorang janda muda yang merindukan belayan, yang mendambakan cinta dan kehangatan. Air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Ia merasa lelah berpura-pura kuat. Ia ingin melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul sendiri. Ia ingin merasakan lagi dekapan hangat seorang pria, bisikan lembut di telinganya, dan sentuhan kasih yang membuatnya merasa hidup kembali. Dalam kesunyian malam itu, Anya menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia berhak untuk bahagia, ia berhak untuk dicintai dan mencintai lagi. Meskipun rasa bersalah masih menghantuinya, ia juga merasakan adanya harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Raka telah membuka pintu hatinya sedikit demi sedikit. Mungkinkah pria ini adalah jawaban atas kerinduan yang selama ini ia pendam? Mungkinkah ia bisa menemukan kebahagiaan yang baru setelah kehilangan yang mendalam? Anya belum tahu jawabannya. Namun, malam itu, ia memutuskan untuk membuka hatinya lebih lebar, untuk memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri untuk merasakan cinta lagi. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, akan ada tantangan dan keraguan. Namun, ia juga percaya bahwa di balik kesepian yang selama ini ia rasakan, ada harapan akan kebahagiaan yang menanti. Dan mungkin, Raka adalah bagian dari harapan itu. Hari-hari berlalu dengan cepat, diwarnai oleh pertemuan-pertemuan Anya dan Raka yang semakin intens. Mereka menemukan banyak kesamaan, mulai dari selera musik, film, hingga pandangan tentang hidup. Raka tidak pernah memaksa Anya untuk melupakan masa lalunya. Ia hadir dengan penuh pengertian, mendengarkan setiap cerita Anya tentang Arya dengan sabar, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Kehadiran Raka perlahan mengisi kekosongan dalam hidup Anya, seperti air yang menyirami tanah kering setelah kemarau panjang. Anya mulai merasakan kembali kehangatan dalam percakapan, kenyamanan dalam kebersamaan, dan ketenangan dalam sentuhan lembut Raka. Genggaman tangannya terasa berbeda, tidak posesif namun menenangkan.
Tatapan matanya penuh dengan kekaguman dan perhatian, membuat Anya merasa dihargai dan diinginkan, bukan hanya sebagai seorang teman. Suatu malam, Raka mengajak Anya makan malam di sebuah restoran dengan pemandangan kota Bandung yang gemerlap. Suasana romantis dengan alunan musik lembut dan cahaya lilin menciptakan atmosfer yang intim. Mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Raka bercerita tentang passionnya dalam arsitektur, tentang bagaimana ia ingin menciptakan bangunan-bangunan yang tidak hanya indah tetapi juga fungsional dan ramah lingkungan. Anya mendengarkannya dengan penuh minat, terpesona oleh semangat dan visi Raka. Setelah makan malam, Raka mengantar Anya pulang. Di depan pintu rumah Anya, mereka berdiri berhadapan di bawah cahaya rembulan. Keheningan sesaat terasa canggung namun penuh dengan getaran yang tak terucapkan. Raka menatap mata Anya dengan lembut. Tangannya terangkat perlahan, menyentuh pipi Anya dengan sentuhan yang begitu halus hingga membuat bulu kuduk Anya meremang. "Anya," bisik Raka dengan suara rendah, "aku sangat menikmati waktu yang kuhabiskan bersamamu." Jantung Anya berdebar kencang. Ia merasakan kehangatan telapak tangan Raka di pipinya, sentuhan yang telah lama tidak ia rasakan. Ia menatap mata Raka, mencari kejujuran dan ketulusan di sana. Yang ia temukan hanyalah tatapan penuh kasih dan kerinduan yang sama besarnya dengan apa yang ia rasakan. "Aku juga, Raka," jawab Anya dengan suara bergetar. Raka semakin mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Anya. Anya bisa merasakan hembusan napas Raka di wajahnya. Matanya terpejam tanpa sadar, menanti sentuhan yang lebih dalam. Bibir Raka kemudian menyentuh bibir Anya dengan lembut, sebuah kecupan ringan yang terasa begitu bermakna. Sentuhan itu membangkitkan kembali sensasi yang telah lama tertidur dalam diri Anya. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, memecah kebekuan yang selama ini membungkus hatinya. Kecupan itu sederhana, namun mampu menyampaikan kerinduan dan ketertarikan yang selama ini mereka pendam. Ketika Raka melepaskan ciumannya, Anya membuka matanya dan menatap Raka dengan tatapan yang penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Ada kebahagiaan, kerinduan, dan sedikit rasa gugup. "Maafkan aku," bisik Raka, tampak sedikit salah tingkah. Anya menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak apa-apa, Raka." Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini terasa lebih nyaman dan penuh dengan harapan. Raka kembali meraih tangan Anya, menggenggamnya dengan erat. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat," kata Raka, "tapi aku ingin kamu tahu, Anya, aku sangat menyukaimu. Lebih dari sekadar teman." Pengakuan Raka membuat hati Anya menghangat. Ia tidak menyangka bahwa perasaannya akan berbalas secepat ini. Namun, di sisi lain, ia juga merasa sedikit takut. Ia belum sepenuhnya yakin apakah ia sudah siap untuk membuka hatinya sepenuhnya kepada orang lain. "Raka," jawab Anya dengan nada lembut, "aku juga sangat menikmati waktu bersamamu. Kamu membuatku merasa berbeda. Tapi, kamu tahu tentang masa laluku." "Aku tahu," sela Raka, "dan aku menghargai semua itu. Aku tidak akan pernah memintamu untuk melupakan Arya. Aku hanya ingin menjadi bagian dari masa depanmu, jika kamu mengizinkannya." Kata-kata Raka terasa begitu tulus dan penuh pengertian. Anya merasa terharu. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang yang begitu sabar dan menghargai perasaannya. "Berikan aku waktu, Raka," kata Anya akhirnya, "aku butuh waktu untuk memproses semua ini." Raka tersenyum lembut dan mengangguk. "Tentu, Anya. Aku akan menunggumu. Aku tahu kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku yakin kamu pantas untuk bahagia." Malam itu, Anya masuk ke rumahnya dengan hati yang lebih ringan. Sentuhan Raka telah menggugah sesuatu yang selama ini tertidur dalam dirinya. Ia mulai merasakan kembali gairah untuk hidup, harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Namun, di sisi lain, ia juga masih dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia masih bertanya-tanya, apakah ia benar-benar pantas untuk bahagia lagi? Apakah ia tidak mengkhianati cinta Arya dengan membuka hatinya untuk pria lain? Hari-hari berikutnya,
Anya berusaha untuk menenangkan gejolak batinnya. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, mencoba memahami perasaannya yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa mencintai Arya dan membuka hati untuk Raka bukanlah dua hal yang bertentangan. Cinta Arya akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, sebuah kenangan indah yang akan selalu ia simpan di dalam hatinya. Namun, itu tidak berarti ia harus terus terkurung dalam kesedihan dan kesepian. Ia berhak untuk mencari kebahagiaan yang baru, untuk merasakan cinta dan kehangatan lagi. Anya juga menyadari bahwa Raka adalah pria yang berbeda. Ia tidak mencoba menggantikan Arya, tetapi hadir sebagai dirinya sendiri, dengan segala kebaikan dan ketulusannya. Raka mampu membuatnya tertawa, membuatnya merasa nyaman, dan yang terpenting, membuatnya merasa diinginkan. Setelah pergulatan batin yang cukup panjang, Anya akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri dan kepada Raka. Ia memberanikan diri untuk membuka hatinya lebih lebar, untuk menerima cinta yang ditawarkan oleh pria itu. Suatu sore, Anya mengajak Raka bertemu di taman kota yang rindang. Mereka duduk di bangku taman di bawah pohon yang besar, menikmati suasana sore yang tenang. Anya menatap Raka dengan tatapan yang penuh dengan keyakinan. "Raka," kata Anya dengan suara lembut namun mantap, aku rasa aku siap." Raka menatap Anya dengan tatapan penuh tanya. "Aku siap untuk mencoba," lanjut Anya. "Aku siap untuk melihat kemana hati ini akan membawaku bersamamu." Senyum bahagia merekah di wajah Raka. Ia meraih tangan Anya dan menggenggamnya dengan erat. "Anya," kata Raka dengan nada penuh haru, "kamu tidak akan menyesal. Aku akan menjagamu, aku akan menyayangimu, dan aku akan selalu ada untukmu." Mata Anya berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan cinta Raka menyelimuti hatinya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, ia merasakan harapan yang begitu kuat. Ia percaya bahwa bersama Raka, ia bisa membangun kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai mereka rasakan, tanpa mereka sadari, ada mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Sebuah tatapan penuh dengan kecemburuan dan amarah. Seseorang yang tidak senang melihat Anya menemukan kebahagiaan yang baru. Seseorang yang mungkin akan menjadi penghalang dalam perjalanan cinta mereka. Kebahagiaan yang mulai dirajut Anya dan Raka tidak berjalan mulus tanpa adanya riak. Beberapa minggu setelah pengakuan perasaan mereka, Anya mulai merasakan adanya perubahan sikap dari beberapa orang di sekitarnya. Bisik-bisik sinis mulai terdengar di antara para pelanggan butiknya. Tatapan meremehkan sesekali ia tangkap dari beberapa kenalan lamanya, dan bahkan beberapa teman dekatnya tampak menjaga jarak. Awalnya, Anya berusaha untuk tidak menghiraukan semua itu. Ia mencoba fokus pada hubungannya dengan Raka yang semakin hari semakin erat. Namun, lama-kelamaan, bisikan dan tatapan itu mulai menggerogoti ketenangannya. Ia merasa seperti sedang dihakimi, seolah menjalin hubungan baru setelah menjadi janda adalah sebuah kesalahan besar. Suatu sore, saat Anya sedang menikmati kopi di butiknya setelah seharian penuh bekerja, sahabatnya, Laras, datang menemuinya. Laras tampak sedikit canggung dan ragu-ragu untuk berbicara. "Anya," kata Laras memulai pembicaraan dengan nada hati-hati, "ada yang ingin aku bicarakan." Anya menatap sahabatnya dengan penuh tanya. "Ada apa, Laras? Kamu terlihat tidak seperti biasanya." Laras menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku mendengar beberapa pembicaraan tentang kamu dan Raka." Anya mengerutkan kening. "Pembicaraan seperti apa?" "Ya begitulah," jawab Laras dengan nada enggan. "Beberapa orang membicarakan tentang kamu yang terlalu cepat melupakan Arya. Mereka bilang kamu tidak menghargai kenangan tentang pernikahanmu." Hati Anya mencelos mendengar kata-kata Laras. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Ternyata, keputusannya untuk membuka hati lagi tidak diterima dengan baik oleh semua orang. "Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku, Laras?" tanya Anya dengan nada lirih. "Apakah aku harus terus hidup dalam kesedihan selamanya hanya karena aku seorang janda?" Laras meraih tangan Anya dan menggenggamnya dengan lembut. "Tentu saja tidak, Anya.
Aku tahu kamu berhak untuk bahagia. Tapi, kamu tahu sendiri bagaimana pandangan sebagian masyarakat kita. Mereka masih seringkali memberikan stigma negatif pada janda, terutama janda muda. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun, bela Anya. Aku hanya mencoba untuk melanjutkan hidupku. Aku tahu, Anya. Aku mengerti. Tapi tidak semua orang bisa memahami itu. Ada yang mungkin merasa iri, ada yang mungkin merasa kasihan yang berlebihan, dan ada pula yang memang memiliki pandangan konservatif. Pembicaraan dengan Laras membuat pikiran Anya semakin kalut. Ia merasa terpojok dan tidak berdaya menghadapi pandangan negatif orang lain. Ia bertanya-tanya, mengapa status jandanya harus menjadi penghalang bagi kebahagiaannya? Mengapa ia tidak berhak untuk merasakan cinta dan kehangatan lagi? Rasa tidak nyaman itu semakin bertambah ketika suatu hari, Ibu Arya, mantan ibu mertuanya, menghubunginya. Ibu Arya adalah seorang wanita yang sangat baik dan selalu menyayangi Anya seperti anaknya sendiri. Namun, kali ini, nada bicaranya terdengar sedikit berbeda. "Anya, nak," kata Ibu Arya dengan suara lembut namun penuh dengan kesedihan. "Ibu dengar kamu dekat dengan seorang pria." Anya terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya, Bu. Namanya Raka." Apakah kamu sudah melupakan Arya, nak?" tanya Ibu Arya dengan nada yang membuat hati Anya terasa sakit. "Tidak, Bu," jawab Anya dengan suara bergetar. "Arya akan selalu ada di hati saya. Tapi, saya juga butuh untuk melanjutkan hidup saya." "Ibu mengerti, nak," kata Ibu Arya. "Tapi, Ibu mohon, jangan terburu-buru. Jaga nama baik keluarga Arya." Permintaan Ibu Arya terasa seperti beban tambahan bagi Anya. Ia sangat menghormati keluarga Arya dan tidak ingin melakukan apapun yang bisa menyakiti hati mereka. Namun, di sisi lain, ia juga tidak ingin terus-menerus hidup dalam kesepian hanya untuk menjaga nama baik keluarga mantan suaminya. Tekanan dari lingkungan sekitar dan keluarga Arya membuat Anya merasa semakin tertekan. Ia mulai meragukan keputusannya untuk menjalin hubungan dengan Raka. Ia takut jika hubungannya ini akan menyakiti lebih banyak orang dan membawa lebih banyak masalah dalam hidupnya. Melihat perubahan sikap Anya yang menjadi lebih murung dan pendiam, Raka merasa khawatir. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Raka memberanikan diri untuk bertanya, "Anya, ada apa? Kamu terlihat tidak bahagia belakangan ini." Anya mencoba tersenyum, namun senyumnya terlihat dipaksakan. "Tidak apa-apa, Raka. Aku hanya sedikit lelah." Raka meraih tangan Anya dan menggenggamnya dengan lembut. "Katakan padaku, Anya, aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu." Dengan berat hati, Anya menceritakan semua yang ia rasakan kepada Raka. Ia menceritakan tentang bisikan sinis yang ia dengar, tatapan meremehkan yang ia terima, dan percakapannya dengan Ibu Arya. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela sepatah kata pun. Setelah Anya selesai bercerita, Raka menghela napas panjang. "Anya," kata Raka dengan nada serius, "aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi kamu harus ingat, kebahagiaanmu adalah yang utama. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dengan mencoba untuk melanjutkan hidupmu." "Tapi aku tidak ingin menyakiti hati siapapun, Raka," jawab Anya dengan nada lirih. "Terutama Ibu Arya. Beliau sudah seperti ibu kandungku sendiri." "Aku mengerti perasaanmu," kata Raka, "tapi kamu juga tidak bisa terus-menerus mengorbankan kebahagiaanmu demi menyenangkan orang lain. Arya pasti ingin melihatmu bahagia, Anya." Kata-kata Raka memberikan sedikit ketenangan di hati Anya. Ia tahu Raka benar. Arya adalah orang yang penyayang dan selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Ia tidak mungkin ingin melihat Anya terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. "Lalu apa yang harus kulakukan, Raka?" tanya Anya dengan nada putus asa. "Jadilah dirimu sendiri, Anya," jawab Raka dengan tegas. "Jangan biarkan pandangan negatif orang lain mendikte hidupmu. Selama kita tidak melakukan kesalahan dan tidak merugikan siapapun, kita berhak untuk bahagia."
Raka kemudian menggenggam kedua tangan Anya dan menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Dan aku akan selalu ada di sisimu, Anya. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Kata-kata Raka memberikan kekuatan baru bagi Anya. Ia merasa beruntung memiliki pria seperti Raka di sisinya. Seorang pria yang tidak hanya mencintainya tetapi juga mendukung dan memahaminya. Namun, tanpa mereka sadari, bayang-bayang masa lalu Anya ternyata lebih gelap dari yang mereka kira. Ada seseorang yang tidak hanya tidak senang dengan hubungan Anya dan Raka, tetapi juga menyimpan dendam dan rencana jahat yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang baru saja mereka temukan. Suatu malam, sepulang dari berkencan dengan Raka, Anya menemukan sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu rumahnya. Amplop itu tidak memiliki nama pengirim. Dengan perasaan was-was, Anya mengambil amplop itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di dalam amplop itu, Anya menemukan beberapa lembar foto. Foto-foto itu menampilkan Raka sedang bersama seorang wanita lain di sebuah tempat yang tampak asing. Wanita itu terlihat cantik dan anggun, dan dalam beberapa foto, mereka terlihat sangat dekat dan mesra. Jantung Anya berdebar kencang saat melihat foto-foto itu. Perasaan tidak percaya, marah, dan sakit hati bercampur aduk di dalam dirinya. Ia merasa dikhianati. Pria yang selama ini ia percaya dan cintai, ternyata menyimpan rahasia darinya. Air mata mulai mengalir di pipi Anya saat ia terus menatap foto-foto itu. Semua keraguan dan ketakutannya kembali menghantuinya. Apakah ia terlalu cepat percaya pada Raka? Apakah pria itu tidak benar-benar mencintainya? Apakah ia hanya menjadi pelarian bagi Raka? Dengan tangan gemetar, Anya meraih ponselnya dan menghubungi Raka. Ia ingin segera mendapatkan penjelasan tentang foto-foto itu. Namun, panggilan teleponnya tidak dijawab. Berkali-kali ia mencoba menghubungi Raka, namun tetap tidak ada jawaban. Rasa sakit dan kecewa semakin memuncak di hati Anya. Ia merasa bodoh karena telah membuka hatinya untuk pria yang ternyata tidak bisa dipercaya. Bayang-bayang masa lalunya kembali menghantuinya, membuatnya merasa bahwa ia memang tidak pantas untuk bahagia. Malam itu, Anya menangis seorang diri di kamarnya, memeluk erat foto Arya. Ia merasa seperti kembali ke titik awal, ke dalam kesepian dan kepedihan yang dulu pernah ia rasakan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa dikhianati dan terluka, dan ia tidak tahu siapa yang tega melakukan ini padanya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Anya. Air mata terus mengalir membasahi pipinya, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia mencoba menghubungi Raka berulang kali, namun tetap tidak ada jawaban. Rasa dikhianati dan kebingungan bercampur aduk, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Keesokan paginya, dengan mata sembab dan hati yang masih perih, Anya memutuskan untuk pergi ke apartemen Raka. Ia membutuhkan penjelasan langsung dari pria itu. Ia berhak tahu kebenaran di balik foto-foto yang telah menghancurkan kepercayaannya. Sesampainya di depan pintu apartemen Raka, Anya menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk. Pintu terbuka dan Anya mendapati Raka berdiri di hadapannya dengan wajah terkejut. "Anya, ada apa?" tanya Raka dengan nada khawatir melihat kondisi Anya. Tanpa menjawab, Anya menyodorkan amplop berisi foto-foto itu kepada Raka. Raka mengambil amplop itu dengan kening berkerut dan mengeluarkan isinya. Ekspresi wajahnya berubah menjadi pucat saat melihat foto-foto dirinya bersama wanita lain. "Anya, ini..." Raka mencoba menjelaskan, namun Anya memotongnya. "Siapa wanita ini, Raka?" tanya Anya dengan suara dingin, berusaha menahan air matanya. "Mengapa kamu tidak pernah menceritakan tentang dia padaku?" Raka menghela napas panjang dan mempersilakan Anya masuk ke dalam apartemennya. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang terasa tegang. "Anya," Raka memulai penjelasannya dengan nada sungguh-sungguh. "Wanita di foto itu adalah sepupuku. Namanya Maya. Foto-foto itu diambil beberapa waktu lalu saat aku menghadiri acara keluarga di luar kota." Anya menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. "Sepupumu? Mengapa kalian terlihat begitu dekat?" "Maya memang sangat dekat dengan keluarga kami,"
jelas Raka. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Foto-foto itu mungkin terlihat seperti yang kamu pikirkan karena saat itu ia sedang mengalami masalah pribadi dan aku hanya berusaha untuk menghiburnya sebagai seorang saudara. Lalu mengapa kamu tidak pernah menceritakan tentang dia padaku? Desak Anya. Mengapa kamu menyembunyikannya? Aku tidak menyembunyikannya, Anya, jawab Raka dengan nada menyesal. Aku hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk menceritakannya. Aku tidak ingin kamu salah paham. Anya terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan Raka. Ada keraguan di hatinya, namun ia juga melihat kejujuran di mata pria itu. Mengapa foto-foto ini bisa sampai ke rumahku? Tanya Anya, masih merasa curiga. Raka tampak terkejut mendengar pertanyaan Anya. Aku tidak tahu, Anya. Aku tidak pernah mengirimkan foto-foto ini padamu. Seketika, pikiran Anya melayang pada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan hubungannya dengan Raka. Ia teringat pada bisikan sinis dan tatapan meremehkan yang ia terima belakangan ini. Mungkinkah ada seseorang yang sengaja melakukan ini untuk menghancurkan hubungannya dengan Raka? Apa kamu punya musuh? Tanya Anya tiba-tiba. Raka mengerutkan kening. Kurasa tidak. Selama ini aku berusaha menjaga hubungan baik dengan semua orang. Namun, Anya tidak yakin. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan adanya intrik dan niat jahat di balik pengiriman foto-foto itu. Bersamaan dengan itu, ponsel Raka berdering. Ia melihat nama penelepon dan wajahnya langsung berubah menjadi tegang. Ini Maya, kata Raka dengan nada khawatir. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Raka mengangkat teleponnya dan berbicara dengan Maya. Dari percakapan Raka, Anya bisa menangkap bahwa Maya sedang dalam keadaan panik dan membutuhkan bantuan Raka segera. Setelah menutup telepon, Raka menatap Anya dengan wajah memelas. Anya, maafkan aku. Aku harus pergi sekarang. Maya sedang dalam masalah. Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan, Anya mengangguk mengerti. Ia melihat ketulusan di mata Raka dan ia percaya bahwa pria itu tidak akan meninggalkannya tanpa alasan yang kuat. Hati-hati, Raka, kata Anya dengan nada pelan. Raka menggenggam tangan Anya dengan erat sebelum pergi. Aku akan menjelaskannya semuanya padamu setelah ini. Anya, percayalah padaku. Setelah Raka pergi, Anya kembali ke rumahnya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia mencoba merangkai semua kejadian yang terjadi. Foto-foto misterius, perubahan sikap orang-orang di sekitarnya, dan sekarang masalah yang menimpa sepupu Raka. Semuanya terasa seperti sebuah teka-teki yang rumit. Keesokan harinya, Raka datang menemui Anya dengan wajah yang tampak lelah namun lega. Ia menjelaskan bahwa masalah yang menimpa Maya telah selesai dan ia meminta maaf karena telah membuat Anya khawatir. Kemudian, Raka menceritakan kebenaran yang sebenarnya tentang foto-foto itu. Ternyata, mantan kekasih Maya yang tidak terima dengan perpisahan mereka telah diam-diam mengambil foto-foto tersebut dan mengirimkannya kepada Anya dengan tujuan untuk menghancurkan hubungannya dengan Raka. Mantan kekasih Maya itu memang memiliki masalah kejiwaan dan seringkali bertindak di luar nalar. Anya merasa terkejut dan marah mendengar penjelasan Raka. Ia tidak menyangka ada orang yang setega itu untuk mencampuri urusan pribadinya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Aku minta maaf karena telah membuatmu salah paham, Anya, kata Raka dengan nada menyesal. Aku seharusnya lebih terbuka tentang Maya sejak awal. Anya meraih tangan Raka dan menggenggamnya dengan lembut. Tidak apa-apa, Raka. Yang penting sekarang aku tahu kebenarannya. Terima kasih sudah jujur padaku. Setelah kejadian itu, hubungan Anya dan Raka justru semakin kuat. Mereka belajar untuk lebih terbuka dan saling percaya. Mereka menyadari bahwa akan selalu ada tantangan dalam sebuah hubungan. Namun dengan komunikasi dan pengertian, mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Anya juga belajar untuk tidak terlalu menghiraukan pandangan negatif orang lain. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya adalah yang utama dan ia berhak untuk mencari cinta dan kehangatan lagi setelah kehilangan Arya.
Ia tidak akan membiarkan status jandanya menjadi penghalang bagi kebahagiaannya. Beberapa bulan kemudian, di bawah langit Bandung yang bertabur bintang, Raka melamar Anya. Dengan air mata bahagia, Anya menerima lamaran pria yang telah mampu mengisi kembali kekosongan di hatinya. Pernikahan Anya dan Raka berlangsung sederhana namun penuh dengan kehangatan dan cinta. Ibu Arya hadir dan memberikan restunya dengan tulus. Teman-teman dan keluarga mereka turut berbahagia atas bersatunya dua hati yang telah menemukan cinta setelah melewati badai kehidupan. Anya menatap Raka di altar, senyum bahagia menghiasi wajahnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, akan ada suka dan duka. Namun, ia juga percaya bahwa bersama Raka, ia akan mampu menghadapi segala rintangan. Ia telah menemukan kebahagiaan yang baru, bukan untuk melupakan masa lalunya, tetapi untuk menghargai masa kini dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Di balik kerudung hitam duka yang dulu pernah melingkupinya, kini terpancar cahaya kebahagiaan seorang wanita yang telah berani membuka hati untuk cinta yang baru. Ia telah membuktikan bahwa seorang janda muda pun berhak untuk merasakan belayan kasih sayang dan menemukan kebahagiaan yang abadi. Dan di pelukan Raka, Anya akhirnya menemukan pelabuhan hati yang baru, tempat di mana ia bisa merasa aman, dicintai, dan utuh kembali.